Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Welcome home. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, come on. Sebab Tuhan Raja Allah Maha Besar. Sing out. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersukah bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersukah bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersukah bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersukah bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersukah bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari semuanya bertepuk tangan, come on. Semua siap lebih lagi, come on. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan dengan iman, Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya
biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama nyanyikan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama tepuk tangan. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Shalom Army of God, senang sekali berjumpa kalian di ibadah online hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di 2 bulan terakhir di tahun 2020. Pastinya kita semakin excited, bukan? Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 4 berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Dan saya ingin menyambut bagi kamu yang baru pertama kali join di ibadah online hari ini, welcome home, you are so special. Kami mengajak teman-teman untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang sehat dan saling membangun yang dinamakan Connect Group. Ini adalah rumah rohani bagi kamu dan saya. Di sini kita diterima apa adanya dan kita saling membagikan kasih Kristus. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak PIC di kota masing-masing. Dan minggu ini adalah minggu pertama di bulan November. Mari kita mempersiapkan persepuluhan dan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kalian bisa mentransfer ke nomor rekening gereja lokal masing-masing. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mempersiapkan persepuluhan juga persembahan bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati biar semakin lagi Tuhan dipakai untuk kerajaan-Mu. Dan Tuhan, kami
mau biar hari ini Tuhan kami persiapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap benih firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita angkat pujian dari awal. Engkaulah kekuatanku, yes, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, kan Engkau kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindungan. Yes, Lord. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, oh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia, mari tinggikan namanya, tinggikan namanya, tinggi namamu, tinggi namamu Tuhan. Kau kekuatan di hidup kami, Kau sumber kekuatan, sumber segalanya. Semuanya kita datang dengan kesungguhan hati, kita tinggikan nama Tuhan, kita sembah namanya. Come on. Lebih tinggi, yes Tuhan. Izinkan kami mencintai-Mu lebih Tuhan, lebih dari sebelumnya Tuhan. Izinkan kami memuji nama-Mu Tuhan, izinkan kami menyembah-Mu Tuhan, datang dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, lebih daripada sebelumnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu datang ke bawah kaki-Mu Tuhan, karena kami sadar Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami gak punya apa-apa Tuhan. Kami gak pernah bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. So izinkan kami Tuhan sekarang, detik ini Tuhan kami datang Tuhan. Izinkan kami datang dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kami ingin berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan
akal budi, ku cinta Kau. Dengan hati yang paling lembut, dengan hati yang paling dalam, katakan ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Dia Tuhan, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Haleluya. Masih dalam keadaan menyembah. Lagu ini sungguh menggambarkan dalam hati saya seperti seorang anak yang berkata kepada ayahnya, "Kami mencintaimu Bapa, kami mencintaimu Bapa." Haleluya. Syaramata kanana maya syaradamaya takarana maya syaradam. Mari kita sembah Tuhan. Shikabata kanamaya syarabarabata kanama. Sharamata kanamaya syarabarabana maya takanamaya shikaramata kanamaya shikaramata karama. Hinamata karamaya takaramaya ramaya barabarabarabarabar. Kinararara barabarabarabarabar. Tuhan, Engkau tahu keadaan setiap hati anak-anak muda saat ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat orang-orang yang sudah hilang, terlalu jauh, terlalu lama meninggalkan Kau Tuhan. Biar hari ini Tuhan, di hati mereka, hati kecil mereka Tuhan, mereka terpanggil kembali menghadap tata-Mu Tuhan Yesus. Orang-orang yang kehilangan kepercayaan dirinya, orang-orang yang hari-hari ini jauh daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Kau jamah hati mereka. Roh Kudus berbicara secara jelas di dalam hati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus.
Namanya shikararabaraba. Baik setiap orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau engkau mengalami kering hati, kalau engkau mengalami hati yang sudah jauh dari Tuhan, kalau engkau orangnya, letakkan di tanganmu. Hari ini saya akan berdoa buat kalian, Army of God. Oh, namanya shikaraba. Rasakan hati Tuhan, rasakan hati Tuhan. Tuhan ingin menjamah hatimu. Tuhan memanggil engkau. Honamaya shirarabarabarabarabarabaraba. Tuhan pulihkan hati setiap anak-anak. Kinanamaya shirarab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 a. Kinanamaya shikaradarabarabarabaraba. Namaya shikaradamaya shirarabaraba. Thank you Tuhan. Shikara namaya takana namaya namaya shirararararama namaya shikara nama. Cinta Kau, Yesus, kami mencintai Kau. Ku puji Kau, Dengan segenap hati kami Tuhan. Yesus, Only you Jesus. ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap, yes Lord, hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh kita nyanyikan sama-sama ikrar hati kita. Ku cinta Kau Yesus. Oh Yesus, ku puji Kau, only you Lord. Yesus, Haleluya. ku Sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan hati kita sama-sama katakan, ku cinta Kau. Yes Tuhan. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Bahwa hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Yesus, Haleluya Tuhan. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati kami semua, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Thank you Tuhan. Oh, hamba-Mu merasakan kasih dan hadirat-Mu. Sungguh Kau mencintai setiap anak-anak muda Tuhan. Hati-Mu sungguh membara Tuhan terhadap anak-anak muda-Mu. Tuhan Yesus, pakai kami di masa muda kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam Kau, menjaga kekudusan dan meninggalkan hidup dosa kami di masa lalu. Tuhan Yesus, sungguh hari ini Tuhan Yesus, urapi hati dan pikiran kami.
Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Pulihkan keadaan hati kami yang tidak benar. Pulihkan kondisi pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, di ibadah minggu ini, sungguh kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Biar Engkau yang bekerja sepenuh hati dan jiwa. Dan kami menyerahkan bagian kami Tuhan, untuk Roh Kudus dapat berkarya seluas-luasnya, selebar-lebarnya dalam hati kami Tuhan. Take over hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami Tuhan. Sungguh rasanya kami nggak mau meninggalkan penyembahan ini Tuhan. Hadirat-Mu terlalu manis Tuhan Yesus. Kami selalu merasa dipulihkan, damai sejahtera-Mu selalu ada Tuhan ketika kami datang menyembah-Mu dengan sungguh hati Tuhan. Tapi sekarang tiba saatnya kami mau dengarkan, duduk diam, duduk manis di tempat kami masing-masing Tuhan. Berkati telinga dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you Jesus. Sungguh Engkau sungguh baik dalam hati kami. Makasih Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Shalom Army of God. Apa kabarnya kalian semua di rumah masing-masing? Tentunya hari ini mengikuti ibadah Army of God. Sungguh hadirat Tuhan itu manis ya teman-teman Army of God. Tidak ada yang tahan ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Sungguh rasanya hati ini, lutut ini tuh rasanya mau bertelut, sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh gak ada yang tahan ketika kita dijamah Tuhan. Hadirat Tuhan melanda setiap hati kita. Hadirat Tuhan yang memulihkan hati kita. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tentunya sangat mengerti isi hati kita. Terlebih lagi di masa-masa saat ini pandemi, kita beribadah online masing-masing di rumah kita. Dan tentunya mungkin banyak distract buat setiap kita. Ya mungkin ada yang keluarganya mungkin gak ibadah di jam yang sama, ada keributan-keributan tertentu. Belum lagi sinyal hilang mungkin, atau apapun keadaan cuaca yang buruk dan lain-lain. Tapi saya harap hal itu tidak menimbulkan kekurangan fokusan kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Oke, nah hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan untuk membangun hati kita, untuk membangun pikiran kita, untuk membangun karakter kita tentunya. Tentunya juga baik untuk kita dengarkan firman Tuhan senantiasa. Kita ikut ibadah itu baik buat karakter kita supaya kita dibentuk menjadi anggur yang selalu berbuah manis. Ya, ranting-ranting yang tidak perlu itu akan dipatahkan. Ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan nasihat, teguran, dan proses dan didikan yang tentunya mungkin itu tidak menyenangkan di telinga kita. Tapi segala sesuatu yang harus kita dengar itu adalah berupa didikan. Tidak hanya kita tuh mendengarkan apa yang kita senang. Contoh mungkin ada yang senang dengar musik-musik duniawi, musik-musik sedih dan lain-lain yang galau. Ya mungkin kalian pertimbangkan lagi untuk sering dengarkan hal-hal yang seperti itu. Kalau itu tidak membangun roh kita, tidak membangun karakter kita, mari kita pikirkan lagi. Apakah setelah kamu mendengarkan musik-musik yang seperti itu, kamu akan lebih semangat? Jawabannya mungkin tidak, karena saya dulu juga pernah kayak gitu. Kalau lagi sedih, dengarkan musik sedih, malah tambah patah semangat, bukannya malah tambah semangat. Jadi sok-sokan galau gitu loh, ngerasa bahwa lagu itu adalah ungkapan isi hati saya gitu loh ya. Dan akhirnya ketika saya bertobat terima Tuhan, saya stop dengar lagu-lagu kayak gitu. Bukan berarti saya anti, enggak, tapi sekali-kali bolehlah kita tahu updatean dan lain-lain. Enggak mesti kita yang anti banget gitu ya. Oke, hari ini di minggu yang indah ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang be your own cheerleaders. Ya, jadi bagaimana kita bisa menguatkan diri kita sendiri di masa-masa ketika kita pernah merasa down, kita merasa seolah-olah kita tuh udah patah semangat, kita ngalamin segala sesuatu yang membuat kita sudah nggak mau lagi untuk bergerak, sulit, ngerasa bahwa kayaknya masalahku ini sudah sangat-sangat berat, sehingga ya udahlah, mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa masalahnya sungguh berat dan akhirnya dia mau mengakhiri hidupnya, ya. Mungkin juga ada orang yang pernah melakukan menyakiti dirinya sendiri dengan menyilet-nyilet tangannya, melukai tangannya, atau pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Hai, dengarkan, kalau kamu orangnya hari ini,
Dengarkan, hidupmu terlalu berharga untuk kamu buang seperti itu. Hidupmu, tubuhmu itu terlalu berharga untuk kamu silet-silet, kamu lukai seperti itu. Tubuh kita itu sudah ditebus oleh darah yang mahal 2000 tahun yang lalu. Kenapa kok kita malah mau menyakiti tubuh yang mahal ini? Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib, menebus setiap kita yang berdosa ini. Kita ini sungguh gak layak, teman-teman. Saya pun hari ini sebenarnya merasa gak layak. Siapa saya? Tapi Tuhan pakai saya untuk dilayakkan menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah kesukacitaan bagi saya hari ini. Ya, menyampaikan firman Tuhan adalah kesukaan, adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Amin. Oke, bagaimana di masa-masa ini untuk kita dapat menguatkan diri kita sendiri. Semua orang pernah berada di masa-masa down dalam hidupnya, masa-masa yang membuat seseorang mundur, ya, nggak mau maju, nggak mau survive dan lain-lain. Ya, tapi ada hal yang bisa membuat kita bangkit dari hal itu sebenarnya. Apa? Yaitu tekad namanya. Kalau nggak ada tekad, kalau nggak ada dorongan ya, kan saya pernah dengar Ko Philip pernah bilang, segala sesuatu itu dipikirkan, tapi yang mendorong untuk melakukan itu adalah hati. Nah, tekad itu sebenarnya muncul dari hati kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu ya, mungkin ini contoh saya aja deh. Saya ini kan pecinta makanan, ya sukanya makan, ya puji Tuhan gak gemuk ya. Nah jadi saya tuh kadang suka ngelihat aplikasi Grab ya, sebut merek, aplikasi online tertentu. Jadi ngelihat gitu kan, mikirin lapar, iya lapar, ngeliatin martabak, bakso, apalagi gitu ya. Nah tapi di dalam hati saya tuh nggak ada tekad buat ngebeli, cuma ngeliat doang ya, karena menyenangkan sedikit lah mata ini. Tapi untuk beli itu kadang bisa nggak beli gitu loh, cuma ngeliat aja. Nah itulah yang dinamakan tekad. Kalau kita cuma memikirkan, iya kita memikirkan, tapi untuk kita melakukan dibutuhkan tekad. Nah itu berasal dari hati kita ya. Nah jadi keputusan untuk kita bisa bangkit atau survive dari keadaan tertentu dalam hidup kita, itu dipengaruhi salah satunya oleh tekad hati kita. Kita mau survive enggak? Kita mau sungguh-sungguh enggak keluar dari zona itu? Atau ketika kita sudah dengarkan motivasi, dengarkan firman Tuhan, dengarkan arahan dari pemimpin kita untuk ayo jangan di situ-situ aja. Masa masalahmu gitu-gitu terus sih? Ngomong terus ngajak ke pemimpin, ngomong dan lain-lain. Tapi masalahnya itu terus. Misal dia enggak bisa dia nggak bisa survive, dia nggak bisa keluar dari dosa yang tidak mau mengampuni. Hatinya itu keras banget. Nah ngomong terus sama pemimpinnya, tapi itu aja masalahnya, nggak mau mengampuni. Ya, kalau kamu sekali ngomong, ya kalau kamu confession atau pengakuan, lakukan, tekadi, ya, niati maksudnya. Jadi jangan cuma omdo, kata orang tuh omong doang. Cuma sampai di mulut ini loh, tapi ngelakuinnya tuh nggak ada. Ya, kalau kita sudah ngomong, pegang kata-kata kita. Kayak cowok ya, cowok tuh yang dipegang tuh kata-katanya, janjinya. Makanya jangan suka ingkar janji, opos ya. Oke lanjut ya. Kita buka di 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ya. 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Bagaimana cara kita untuk menguatkan diri sendiri ketika menghadapi situasi yang tidak menentu dalam hidup kita? Kita buka di 1 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan sedikit saja, kita belajar sama-sama di firman Tuhan. Dengan judul Jangan Tawar Hati, juga waktu menghadapi maut. Sudah dibuka ya Alkitabnya. Pastikan teman-teman AUG di rumah sediakan Alkitabnya. Jangan hanya mengandalkan gadgetnya saja, tapi ketika kita di rumah belajar bawa Alkitab bukunya, siapkan sungguh-sungguh ya. Oke, saya akan bacakan ayat 16 sampai yang ke-18 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Oke, sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana cara kita untuk bisa menguatkan diri kita sendiri di saat masa-masa yang tidak menentu dalam hidup kita. Poin pertama silakan dicatat, menolak untuk tawar hati. Nah, Korintus adalah surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi ini sebuah pengalaman hidup yang berharga dari seorang rasul yang luar biasa pada zamannya, yaitu Paulus. Ya, jadi setiap hal yang ditulis oleh Paulus itu adalah dihidupi, selalu dialami, dihidupi dan dijalani. Paulus tidak mungkin menulis semua ini dengan hal-hal yang sesuatu karangan belaka. Pasti ini adalah ilham dari Roh Kudus dan hikmat yang dari Roh Kudus. Nah, yang pertama Paulus berkata, di ayat 16 kita lihat ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, kita lihat di sini ya, menolak untuk tawar hati. Cara terutama untuk kita tidak tawar hati yaitu mendekat pada pribadi, satu pribadi yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Tidak ada hal yang lain yang dapat kita gantungkan. Harapan kita selama kita hidup di dunia itu hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita punya hubungan yang kuat dan erat sama Tuhan, otomatis kehidupan kita hari lepas hari pasti dibawa ke arah damai sejahtera. Ya, kalau kita nggak dekat hubungannya sama Tuhan, itu kenapa kita sering ngalamin intimidasi, intimidating ya, situasi, kondisi. Mungkin saya pun pernah mengalami hal-hal seperti itu, hal-hal yang mengintimidasi. Kadang pikiran saya ya, namanya kita masih hidup dalam kedagingan, kadang pikiran-pikiran dari saya sendiri itu bisa mengintimidasi saya. Kayak misal, saya ini manusia yang berdosa. Saya pun juga atas kasih karunia Tuhan dipulihkan atas dosa masa lalu saya. Nah, mungkin dulu ketika saya hidup sebelum bertobat dengan Tuhan, saya masih hidup dalam dosa. Mungkin itu bisa sesekali ngerimain, sesekali aja. Tapi untuk saya melakukan kembali dosa itu, sudah enggak. Ya puji Tuhan, saya sudah benar-benar komitmen. Saya enggak mau wasting time untuk jatuh bangun lagi dalam dosa. Sungguh-sungguh saya komitmen dalam Tuhan. Tapi kadang intimidasi itu muncul dalam pikiran saya. Siapa kamu Elisa? Kamu bisa ngomong firman Tuhan, tapi ingat gak yang pernah kamu lakukan dulu? Kayak gitu-gitu. Nah kadang itu bisa muncul di dalam telinga saya. Bayangkan kalau saya gak baca firman Tuhan. Apa yang terjadi sama saya? Mungkin aja sih bisa, mungkin aja hati saya ini udah bisa tawar hati dan akhirnya perlahan-lahan mundur. Pernah tahu gak? Army of God, orang ketika jatuh dalam dosa itu nggak langsung, nggak sehari, tapi perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan jatuh dalam dosa. Nah sama, ketika kita nggak baca firman Tuhan, ketika kita nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, yang kita pelihara hari lepas hari, otomatis juga kita akan berjalan menuju jurang kejatuhan. Ingat, segala sesuatu tuh harus, kalian tahu nggak gini doh, saya kasih contoh real life aja ya. Kalau kita mau ujian, kita pasti selalu disuruh belajar tuh dikit-dikit, benar nggak? Dicicil, nggak boleh belajar tuh yang SKS. Kepala kita dalam tanda kutip mungkin akan meledak dalam tanda kutip ya kalau kita belajar SKS. Semuanya tuh kita telan hop dalam satu malam. Besoknya ngeblank, akhirnya bingung mau jawab apa. Akhirnya nyontek. Nah, buat yang teens ya, sekarang kan udah nggak bisa lagi tuh nyontek-nyontekannya, sudah nggak sebelah-sebelahan sama teman-temannya ya. Nah itu yang terjadi, kegagalan demi kegagalan akan terjadi kalau kita tuh jauh hidupnya dari Tuhan. Intimidasi itu akan datang dalam kehidupan kita. Dengan apa? Pedang kita nggak ada, sedangkan firman Tuhan ini berkata itu adalah pedang roh kita. Gimana kita ngelawan kalau cuma pakai lidi? Nggak bisa. Ya, harus pakai pedang, segala sesuatunya seperti itu. Nangkap ya sampai sini ya Army of God. Jadi, mari punya hubungan yang kuat dan dekat sama Tuhan. Agar kita bisa menolak kondisi di mana kita tawar hati. Tawar hati itu bisa menyerang siapa saja. Nggak ada pengecualian, setiap kita semua bisa. Anda dan saya, semua kita bisa mengalami situasi di mana kita tawar hati. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan seseorang jatuh
yang merasa bahwa dia nggak bisa survive di dalam setiap masalahnya. Nah, gimana caranya? Ya tadi, kita mendekat pada pribadi Yesus ya. Adapun definisi tawar hati, itu kondisi di mana seseorang tidak bersemangat, tidak ada kemauan, dan putus harapan. Itu sudah endingnya ya. Bukan ending sih, sudah klimaksnya. Ya sudah level up-nya sampai putus harapan, sampai nggak mau lagi ngelakuin apa-apa. Ya, tapi kalau kamu ngalami kondisi seperti ini, kalau kamu dengar firman ini, mungkin inilah saatnya bagi kamu untuk survive. Ayo bangkit. Hari ini saya mau katakan bahwa setiap army of God yang ada, kalau firman ini strike ke dalam hatimu, kamu dengarkan firman ini, dan ini tepat buat kamu. Ayo bangkit. Kamu gak sendiri, ya. Kalau kamu mengalami kondisi di mana hatimu sudah tawar, kamu putus harapan, masih ada kok suara kecil itu di dalam hatimu yang berbisik. Ayo balik sama Tuhan, hati nurani namanya. Tapi itu adalah suara Roh Kudus yang samar-samar mengajakmu untuk kembali. Ayo balik, ayo segera bertobat. Tinggalkan masa-masa yang kelam itu, tinggalkan zona yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Ya, oke kita lanjut ya. Dikatakan juga di situ, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada kata di mana tetapi meskipun, yang artinya walaupun. Paulus berkata, selama kita tinggal dalam tubuh manusia lahiriah, maka kita akan mengalami potensi kemerosotan, kata Paulus. Tapi manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, selama kita masih hidup dalam daging ini, tubuh manusia yang fana ini, kita akan mengalami kemerosotan, pasti ya. Yang berarti setiap kita akan mengalami pencobaan hari demi hari, mungkin sepersekian detik sekarang pun Anda mengalaminya di rumah. Pencobaan-pencobaan. Mungkin sebelum ibadah ini, kamu mengalami pencobaan, saya nggak doain ya. Cuma mungkin aja, atau mungkin beberapa hari yang sebelumnya lampau, kamu mengalami pencobaan. Apa yang membuat hatimu tawar? Renungkan. Jangan mau diperbudak oleh situasi keadaan seperti ini. Bulatkan tekad untuk keluar dari zona itu. Hai kamu yang tawar hati. Kalau hari ini situasi kondisimu relevan dengan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. This is for you. Ya, dengarkan suara Tuhan. Amin. Dibaharui dari hari ke hari, dikatakan di situ. Dibaharui dari sehari ke sehari. Day by day. God's blessing upon us. Ya, Tuhan itu memperbaharui hari demi hari kayak gini loh setiap pagi. Saya ingat lagu GMS Live yang Embun Pagi itu ya. Gimana ya lagunya tuh ada. Ya, Embun Pagi itu loh. Saya lupa sih liriknya ya. Thank you keyboard ya. Saya lupa liriknya. Tapi itu benar-benar kayak ketika kita bangun pagi, kita tuh nerima berkat Tuhan. Dan pernah dengar gak bahwa Tuhan itu juga memberkati anak-anaknya saat pada tidur malam. Nah saat bangun pagi, kayak Tuhan tuh kayak switch on. Anakku yang ini sudah bangun. Nah oke, berarti dinyalakan nih berkat atau blessings yang Tuhan sertai. Plek misal, atas anak A, plek, atas anak B, plek. Tuhan tuh gak pernah lupa untuk switch on berkat bagi kita setiap hari. Apapun itu, penyertaan Tuhan, nafas kehidupan, bahkan proses dan pencobaan pun itu bisa jadi. Tuhan lagi uji hati kita. Jadi jangan tawar hati kalau kamu ngalamin pencobaan. Ya, justru berbahagialah. Kadang pencobaan satu orang dengan satu mungkin berbeda. Ada yang menurut kapasitasnya berat, tapi yang satu juga menurut kapasitasnya juga berat. Kadang gini loh, jangan ukur kasih sayangnya Tuhan itu lewat masalah yang kamu alami. Lalu kamu benci sama Tuhan. Enggak. Tuhan itu baik banget. Sampai saya nggak bisa ngomong kalau orang Jawa bilang tuh baik banget ya. Baik banget.
sampai nggak bisa terukur dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah bandingkan dengan masalah yang kamu alami, proses yang mungkin tahun demi tahun, yang masih bergumul atas segala sesuatu permasalahan di keluargamu mungkin, di dirimu, atau di teman karibmu, di kondisi lingkunganmu. Percayalah, semua hal pasti ada jalan keluarnya. Sama kayak bangsa Israel, ketika mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, Tuhan tetap berikan jalan keluar. Tuhan gak pernah tutup mata buat setiap kita. Tuhan tuh sayang buat setiap kita. Amin. Oke ya, kita lanjut bagian kedua ya. Masih semangat ya Army of God. Kita lanjut, poin kedua boleh dicatat. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 17. Poin kedua yang harus kita catat adalah selalu berpegang kepada pengharapan. Pengharapan itu nggak rugi kok kalau kita berharap sama Tuhan. Justru pengharapan itu sangat indah, membuat kita kayak lebih semangat. Ya, lebih semangat untuk menjalani hari dan lain-lain ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kita lihat di ayat 17 yang pertama ya. Sebab penderitaan ringan. Nah, di sini Paulus ngomong penderitaan ringan. Ya, kita tahu Paulus ini ngalamin penderitaan itu sedemikian rupa. Kita tahu Paulus itu dipenjara. Paulus itu disesah, Paulus itu dihina, bahkan difitnah, sampai mau dibunuh. Itu orang kayak apa ya, maksudnya kita aja kalau ngalamin sesuatu yang kayak gitu mungkin sudah, ya udah aku nyerahin diriku aja, ya udah penjaralah aku atau hukumlah. Sudah desperate mungkin, sudah hilang pengharapan mungkin, apalagi disesah. Paulus masih ngomong, penderitaan yang ia alami itu penderitaan yang ringan. Coba bayangkan, Augers, bagaimana kita bisa berpikir bahwa bagaimana kalau kita sama-sama bercermin dari apa yang Paulus alami. Coba kita renungkan sebentar sesaat. Memang gak bisa disamakan ya perbedaan yang dulu dan saat ini yang kita alamin. Tapi coba kita renungkan sesaat bagaimana Paulus sampai bisa ngomong penderitaan yang ia alami itu adalah penderitaan ringan. Disesah, dicambuk mungkin sampai kulitnya terkelupas, itu ringan. Mungkin dia ngalamin infeksi setelah itu. Mungkin dia ngalamin kesakitan. Gak ada orang yang tahan mungkin menghadapi segala situasi yang kayak gitu. Coba kita renungkan bagaimana jika kita secara pribadi bercermin dari apa yang Paulus alami. Dengan penderitaan yang kita alami sekarang mungkin setiap orang tuh ada pergumulan atau proses dalam hidupnya masing-masing ya. Gak ada yang bisa gak ada yang sama satu sama lain. Tapi di sini kita coba yuk renungkan masalah kita, apakah kita masih merasa sebagai orang yang paling malang di dunia ini? Atau kita putus harapan karena masalah yang kita alamin. Mungkin hari-hari ini ada di antara kalian yang mungkin ya terlilit hutang karena mengajukan hutang di sana sini. Atau mungkin kondisi keuangan keluarga kalian yang terlilit hutang bertahun-tahun. Sehingga itu mengakibatkan mungkin hampir putus harapan, rasanya ingin menyerah aja dari hidup. Atau masalah yang demikian peliknya dari masa lalu sampai detik ini terbawa. Dan itu rasanya mengikis jiwa gitu loh. Setiap hari kayaknya bisa senyum di luar tapi pedih di dalam. Ya tapi hari ini saya mau ajak kita sama-sama berpikir sedikit. Apakah masalah yang kita alamin sampai membuat kita putus harapan. Sampai kita bisa melihat dulu deh, cermin dulu dari seorang teladannya Paulus ini. Paulus ini sudah ngalamin penderitaan yang luar biasa, tapi dia masih bisa ngomong itu penderitaan yang ringan. Bagaimana dia punya iman dan keyakinan sekuat itu coba. Ya, renungkan kembali ya Army of God. Apakah kita masih terjebak di masalah-masalah emosional yang kita anggap itu luar biasa dalam hidup kita. Uring-uringan, swing mood, ya
hari ini senang, besok drop, mengurung diri, ataupun masang status yang gak benar dan lain-lain, masih enggak di antara kalian yang seperti itu? Ya, apakah seperti itu model pelampiasan kita? Ya, perlu kita cerminkan lagi. Kalau kalian seperti itu, kalau masih ada di antara kamu yang seperti itu, kita perlu bercermin lagi. Benar gak sih apa yang kita lakukan? Berpikir panjanglah sebelum Anda melakukan segala sesuatu yang merugikan masa depanmu. Ya, berpikir panjanglah, Army of God. Oke, masalah akan selalu menjadi masalah yang tidak akan pernah selesai kalau kita tidak mencari jalan keluarnya, pasti ya. Carilah jalan keluar dengan mendekat pada Tuhan. Lewat apa tadi? Berpegang pada pengharapan tentunya. Ya, berpegang pada pengharapan. Kita lanjut ya. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, dikatakan di situ. Masih di ayat yang ke-17, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kunci kedua, yaitu tadi ya, berpegang pada pengharapan. Mengaitkan hati kita kepada pengharapan yang dari Tuhan. Ketika kita punya harapan, itu nggak membuat kita rugi sedikit pun. Kita kita berharap sama Tuhan, Tuhan nggak pernah minta bayaran loh. Coba pikir ya, kalau misalnya kita ngasih, ini contoh aja ya, dunia yang tawarkan apa? Misal lewat dukun, wah dijanjikan sekian, mungkin saya nggak tahu ya, nggak pernah ke dukun, ini contoh aja ya. Jadi kayak dijanjikan besok dapat duit tunai misal 10 juta, terus harus bayar, iya harus bayar. Begitulah ketika kita menggantungkan pengharapan kepada kuasa gelap. Beda ketika kita menggantungkan pengharapan pada Yesus Kristus. Tuhan gak pernah minta bayaran. Tuhan cuma minta hati kita tulus dan setia enggak sama Tuhan. Sungguh-sungguh enggak hidup kita sama Tuhan. Ya, ingat ketika kita menggantungkan harapan pada benda, pada orang yang salah, pada lingkungan yang salah, siap-siap kita akan dikecewakan. Karena manusia itu terbatas. Jangan pernah menggantungkan pengharapan kita pada manusia, apalagi kalau orangnya salah. Makanya kalau hari ini kita dengarkan firman Tuhan, gantungkan satu-satunya pengharapan kita pada Tuhan Yesus. Gak ada hal lain. Ya, jamin aja, gak ada hal lain. Gak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan Tuhan di hidup kita. Ya, amin. Paulus bisa seyakin itu dengan pengharapan karena Paulus sudah mengalami dan menjalaninya. Ya, setiap hari ia membuktikan bahwa pengharapan membawa Paulus kepada kehidupan dan visi yang baru yang dari Tuhan. Paulus bisa ngomong penderitaan yang kualami ini adalah penderitaan yang ringan. Gimana coba disesah dan dicambuk di penjara gitu bisa ngomong penderitaan yang ringan. Karena Paulus punya pengharapan, selalu berpegang pada pengharapan yang dari Tuhan. Kalau hari ini kamu merasa bebanmu sudah sangat berat, kamu ngalamin segala sesuatu di mana kadang ya, kamu lagi di masa-masa down saat ini, satu hal yang saya mau katakan, berpeganglah pada pengharapan yang dari Tuhan. Tuhan tuh selalu menepati janjinya, gak pernah ingkar janji. Tuhan kita tuh sangat baik, alami kasih setianya hari demi hari ya. Oke, yang terakhir Army of God, kita lihat di ayat yang ke-18 ya. Yang terakhir, ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal di situ. Poin yang ketiga yang kita belajar hari ini untuk menguatkan diri kita dalam masa-masa sulit adalah fokus kepada perkara ilahi. Kita lihat di ayat 18 ya. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Artinya apa? Fokuslah untuk membangun manusia rohmu. Fokuslah untuk memperhatikan apa yang tidak terlihat, yaitu manusia roh kita ini loh. Roh kita yang harus kita bangun hari demi hari.
Gimana diri kita bisa kuat kalau manusia roh kita lemah? Dari dalam ini dulu. Kalian tahu kan kalau tukang bangunan selalu bikin dari pondasinya dulu, benar nggak? Nggak mungkin bangun rumah tuh langsung atap, nggak ada ceritanya, atau langsung dinding langsung, tanpa ada yang di bawahnya itu loh pondasi, nggak mungkin. Tukang tuh selalu para ahli bangunan maksudnya ya, ahli bangunan, arsitek dan lain-lain mungkin mereka pasti akan memikirkan bagaimana dasar yang kuat. Bagaimana segala sesuatunya dipikirkan dengan matang. Dasarnya itu ya ini, di dalam kita ini, manusia roh. Itu dasar yang paling penting yang gak bisa kita tawar lagi. Fokuslah kepada perkara ilahi, yaitu bangunlah manusia roh kita. Ya, membangun kerohanian dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena hal inilah yang membuat kita kuat dari dalam. Bangunlah. Percuma kalau kita bangun manusia luar. Ya, cuma sementara sifatnya mengupgrade, memoles sedemikian rupa manusia luar kita, nggak bisa. Bagaimanapun caranya kita harus mulai dari dalam. Ya, upgrade dirimu yang dari dalam ini. Kayak ibaratkan ya, dunia katakan kita kan selalu memulai itu dari level terkecil dalam kehidupan kita. Kayak kita mulai dari TK, terus SD, terus SMP, SMA, selalu mulai dari hal yang kecil. Bukan berarti membangun manusia roh itu kecil, enggak. Tapi itu adalah hal yang terpenting, aspek yang sangat penting ya. Kita lanjut. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Membangun manusia roh merujuk pada kekekalan yang jangka panjang, pasti. Jaminannya pasti. Garansinya pasti. Gak ada expirednya. Bangunlah manusia rohmu, day by day, hari demi hari. Jangan bosan baca firman, jangan bosan bangun penyembahan. Saya beruntung rasanya berada di GMS Banjarmasin, salah satunya tempat saya berada saat ini, saya digembalakan juga di bawah kepemimpinan Pastor Widano. Setiap pagi kami selalu mengawali kegiatan perkantoran dengan worship bersama dan dengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur karena sepertinya itu saya itu kayak dibawa ke arah nabung gitu loh. Demi hari menabung dari hal kecil. Tabunglah penyembahanmu bagi Tuhan. Nanti dipecahkan ketika kita berada di surga. Oh itu indah banget. Ya, jangan malas membangun penyembahanmu. Selalu sembah Tuhan, selalu baca firman Tuhan hari demi hari. Itu membangun roh kita dari dalam tentunya. Dan ujungnya adalah kekekalan. Beda kalau kita bangun manusia luar. Pasti kehancuran yang akan menanti di depan. Karena gak ada jaminan teman-teman Army of God. Ketika kita membangun luar, hanya keterbatasan yang akan kita dapat. Stuck, pasti stuck. Karena ujungnya adalah kefanaan. Ya, jadi pikirkan kembali, mau membangun manusia roh, fokus kepada perkara yang sifatnya ilahi, atau hanya membangun manusia luar saja. Ya, janganlah kita salah fokus. Life must go on. Ya, tapi pastikan arah hidup kita ini sama Tuhan. Ya, fokus kita ini sama Tuhan. Boleh realita kehidupan kita ini kayak disibukkan sama segala sesuatu. Kegiatan di kampus mungkin ujian, skripsi dan lain-lain. Atau kegiatan OSIS, BEM dan lain-lain. Ya, segala sesuatunya ingat. Kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Segala sesuatu yang kita terima itu adalah berkat dari Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita adalah mengelolanya dengan sebaik dan sebijaksana mungkin. Jangan sampai kepercayaan yang Tuhan berikan itu malah membuat kita jauh dari Tuhan. Enggak. Justru segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, kelolalah sedemikian rupa sebaik mungkin. Sehingga kita bisa dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya dan menjangkau orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana, ya. Amin. Ingat, lingkungan juga salah satunya cukup mempengaruhi kita dalam menjalani hidup. Satu pesan juga, pastikan setiap kita semua memilih lingkungan yang positif ya.
Jangan pilih lingkungan yang menghancurkan. Jangan dalam tanda kutip lingkungan negatif yang membawa kita ke dalam kehancuran. No. Tapi set hati kita untuk kita tuh punya tekad tadi dikatakan. Tekad untuk kita bisa keluar dari zona itu kayak apa? Hal yang bisa membuat kita keluar dari zona itu apa? Namanya tekad dari hati kita. Pilihlah lingkungan yang membangun. Jangan jebloskan dirimu sendiri ke dalam lingkungan yang merusak roh, jiwa, bahkan tubuh. Yang sudah Tuhan berikan dengan kasih karunia buat setiap kita. Amin, Army of God. Saya persilakan PAW. Terakhir ya, ingat saat kita lemah, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Pertolongan itu selalu datangnya dari Tuhan, gak pernah dari hal yang lain. Ya, segala sesuatu itu selalu datang dari Tuhan. Jadi pastikan kita tidak salah salah fokus atau salah tempat untuk minta pertolongan. Ya, tapi sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan ketika kita lemah, ketika diri kita ini lemah. Bagaimana cara kita untuk menguatkan diri kita tadi? Yang pertama kita menolak untuk tawar hati, pasti. Yang kedua kita selalu berpegang pada pengharapan yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita fokus pada perkara-perkara yang sifatnya ilahi. Amin, Army of God. Mari sama-sama kita masuk dalam penyembahan, kita responi firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh. Biar Tuhan yang benar-benar tahu kedalaman isi hati kita. Kalau hari ini kondisi dan situasi dia dalam hidup kita nggak menentu, up and down kita alami. Mungkin hari ini situasi kita sedang di masa-masa kita sudah jauh dari Tuhan. Atau hari ini kamu sudah mau mundur dari kegerakan, kamu mau mundur dari gereja Tuhan. Ayo jangan tawar hati. Berpeganglah kepada pengharapan dan fokuslah pada perkara ilahi yang dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan ini yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi kata-kata. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Yes Lord. Kau menjaga hatiku, Thank you Jesus. supaya kehidupan Memancar senantiasa. Tuhan, hari ini saya berdoa buat setiap army of God-mu yang berada di rumah masing-masing. Tuhan, kalau hari ini Kau dapati ada di antara hati mereka yang mungkin di masa-masa down, yang mungkin hari-hari ini mereka nggak sanggup untuk survive dari situasi mereka. Mereka sudah ngerasa bahwa
persoalan hidup yang mereka alami hari ini membuat mereka jauh dari Engkau. Atau mungkin ada di antara mereka yang bahkan menyakiti diri mereka karena mereka nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Atau hari ini Tuhan, mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka tidak memiliki tekad yang kuat untuk mereka keluar dari zona tersebut. Hari ini Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau Engkau orangnya, letakkan tanganmu di hatimu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar hari ini Tuhan, Engkau urapi setiap hati mereka. Engkau pulihkan hati mereka. Biar hari ini Tuhan, pengurapan, pemulihan, kelepasan terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Biar hari ini melalui firman-Mu, Tuhan, mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka tahu kemana arah tujuan mereka, dan mereka tahu bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Hamba berdoa, di dalam nama Yesus. Oh nama Yashikara barabata karamaya takaralama ya rama 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 takaralama. Syarara rama rama nama takaralama ya takaranama. Yes Tuhan, pulihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mulai hari ini ada pengharapan di dalam hatimu. Mulai hari ini engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Mulai hari ini Roh Kudus menuntunmu di dalam nama Yesus. Oraya shikara raba 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 takara raba 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 raba. Namanya shikara raba 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 takara raba takara raba raba raba. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja dan memulihkan di dalam nama Yesus. Shara raba 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 takara raba takara raba takara raba takara raba. Haleluya. Memancar senantiasa Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Jangan keraskan hatimu. Honamaya shikara baraba takaralaba takaralaba. Kina namaya shikara raba 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 takara namaya takara. Tuhan. Dana namaya shira raba 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 raba. Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Shira raba 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 takaralaba 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 takaralaba. Shira raba 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 raba. Ada pengharapan yang kekal. Yes Tuhan. Memancar senantiasa. Sekali lagi katakan. Ku tahu. Yes. Setiap kami Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun Tuhan. Tuhan inilah yang Ku mau Kau menjaga hati setiap kami. Yes. supaya Kehidupan memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Sungguh pemulihan itu terjadi ketika kami berada di dalam mezbah.
doa, ketika kami menghadap tahta-Mu yang kudus, hamba percaya Tuhan, terjadi pemulihan di dalam hati setiap kami. Kekosongan diisi dengan pengharapan yang full, yang kekal, yang daripada Roh Kudus. Setiap orang yang kehilangan harapan, hari ini mendapatkan harapan baru yang dari Tuhan. Setiap orang yang tidak tahu arah tujuan hidupnya, hari ini mereka tahu kemana mereka melangkah. Mereka dapatkan visi yang baru. Setiap orang yang tahu, tapi mereka nggak mau melangkah, di dalam nama Yesus bulatkan tekad di dalam hati mereka. Kuatkan kaki mereka untuk melangkah keluar dari zona itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hati kami. Berkati setiap anak-anak muda yang mendengarkan. Setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang menyaksikan ibadah hari ini, mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan menyediakan hati untuk dikoreksi dari awal sampai akhir Tuhan dengan firman-Mu yang luar biasa tentunya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, biar firman hari ini itu mendidik dan menyegarkan hati kami, serta mengarahkan kami untuk tahu apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah jalan keluar dan masukmu, diberkatilah setiap apa yang kau lakukan. Setiap perkuliahanmu, setiap studimu, setiap engkau berada di keluargamu, jadilah berkat, jadilah terang dan garam, jadilah pembawa damai sejahtera, biar damai sejahtera yang dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai engkau, kemanapun langkah kakimu berada, dimanapun engkau berada, dan kapanpun engkau berada tentunya, sampai kepada Maranatha. Di dalam nama Yesus, Immanuel, Allah beserta kita semua. Haleluya. Yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir tentunya katakan amin. God bless you, Army of God.